With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prakarya kelas 8, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Nah, jadi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Langsung saja kita ke materinya, yaitu bab 1, kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan dari bahan lunak. Di sini kita ketahui pengertian kerajinan dari bahan lunak itu sendiri. Kerajinan berbahan lunak terbuat dari bahan dasar yang bersifat lunak. Kerajinan bahan lunak ini dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan asal bahannya. Yang pertama, satu, kerajinan dari bahan lunak alami. Yang kedua, kerajinan dari bahan lunak buatan. Kemudian kita lanjut. Bahan lunak alami. Bahan lunak alami ini dapat diperoleh dari alam. Tersedia di alam dan di lingkungan sekitar secara alamiah tanpa proses pengolahan manusia terlebih dahulu. Dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Contohnya tanah liat, serat alam, getah, dan kulit. Kemudian kita lanjut. Bahan lunak alami ini yaitu tanah liat dapat diproduksi menjadi sebuah guci, keramik, dan gerabah. Kemudian yang kedua, pelapa pisang yang merupakan bahan alam yang mengandung serat alami dapat dibentuk menjadi wadah, tisu, atau lukisan dinding. Yang ketiga kita bisa lihat sini adalah getah pohon ya. Getah pohon ya. Ini adalah getah pohon yang memiliki tekstur dan pola abstrak, dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesori berupa kalung maupun gelang. Yang berikutnya adalah kulit dengan karakter bahan lunak dari hewan, dapat dibuat menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi ataupun wayang. Kemudian kita lanjut. Bahan lunak buatan. Ini adalah bahan lunak buatan. Bahan buatan yang dimaksud adalah bahan alam yang diolah dengan diberi tambahan zat kimia sebagai pengubah sifat bahan buatan menjadi lunak dan mudah dibentuk. Contoh, bubur kertas, lilin, plastisin, parafin, gipsun. Gips dapat dibuat menjadi hiasan dinding atau patung cindera mata yang menarik. Lilin dapat diubah menjadi hiasan yang memperindah desain interior. Kita lanjut. Kerajinan bahan lunak alami. Kerajinan tanah liat, yaitu kerajinan tanah liat merupakan barang pecah belah yang melalui proses pembakaran. Kemudian dalam pembuatannya, bahan tanah liat melalui proses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yang bernilai guna dan estetis yang tinggi. Pengolahan tersebut dilakukan dengan memijit, memilin, dan membakar. Ya, ingat, memijit, memilin, dan membakar. Kita lanjut. Ini adalah gerabah berbentuk kendi kecil, dapat digunakan untuk menyimpan rempah-rempah ya. Ini gerabah. Ini bahasanya namanya gerabah ya, atau tempat penyimpanan rempah-rempah. Yang berikutnya ada keramik, kita bisa di sini yaitu piring di motif ya, di gambar. Kemudian ada gelas. Kemudian kita lanjut. Langkah-langkah yang harus kita siapkan yaitu yang pertama, menyiapkan peralatan kerajinan, yaitu mesin pengolahan bahan baku mentah. Kita bisa lihat sini yaitu meja gipsun dan brunger ya, tempat pencetakannya ya. Kemudian kita lanjut. Alat pembentuk kerajinan, ini adalah alatnya. Biasanya ini untuk ya, pencetakan dari tanah liat ya. Ini menggunakan tangan. Kemudian kita lanjut. Menyiapkan peralatannya ini lagi yaitu butsir. Ya, kemudian kita lihat sini yaitu peralatan tangan ya, alatnya yaitu butsir, tali, penggiling, dan cetakan. Ini adalah untuk proses pembuatan kerajinan dari tanah liat ya. Kemudian kita lanjut menyiapkan tanah liat. Ya, harus kita terlebih dahulu menyiapkan tanah liat. Nah, ini tanah liat lempung. Nah, ini adalah teknik bahasa sederhana ya.
ini adalah menyiapkan tanah liat teknik basa sederhana atau secara tradisional. Tanah liat lempung, kemudian yang kedua adalah lempung diletakkan di atas tanah datar yang terbuka selama 1-4 minggu agar terkena panas dan hujan. Kemudian yang ketiga, tempatkan lempung pada bak perendaman, dangkal dan rendam selama beberapa hari. Kemudian kita lanjut teknik basa. Ya. Yang keempat, setelah 1 hari air yang ada pada bak perendaman dibuang. 5. Lempung yang ada di dalam perendaman diinjak-injak sambil dibersihkan kerikil, rambut, atau kotoran lainnya yang menyertainya. Yang keenam, lempung siap digunakan untuk membuat benda-benda yang diinginkan. Ini kemudian produknya ini seperti ini, atau bisa produk yang lain ya. Yang penting berkaitan dengan tanah liat. Kemudian kita lanjut teknik basa dengan mesin, ya, menyiapkan tanah liat yang menggunakan teknik basa dengan mesin. Lempung diambil dari tempat penggalian, lempung diangkut ke bengkel seni. 2. Lempung yang dimasukkan ke dalam plungger dan disaring dengan air, kemudian diputar kurang dari 10 jam. 3. Masukkan empung, ya. Empung itu adalah seperti bola ya. Empung ke dalam ember atau bak dan diendapkan selama 1 hari sampai permukaan terlihat bening. Kemudian kita lanjut. Ini adalah teknik basanya. Kita lanjut yang keempat, tanah yang sudah mengendap dipindahkan dengan menuangkan ke meja gips. 5. Setelah itu diuli ya, atau dihaluskan hingga betul-betul liat. 6. Kemudian lempung dibentuk bulat-bulat menyertai bola-bola dan dimasukkan ke dalam kantong-kantong plastik serta disimpan di tempat yang lembab. 7. Tanah siap digunakan. Ini sudah boleh bisa dibuat ya, di bulat-bulat memang. Kemudian kalau ingin membuat sesuatu sudah langsung diambil tanpa proses lagi. Kemudian kita lanjut. Ini adalah teknik keringnya. Ini adalah menyiapkan tanah liat teknik kering. Tadi basah, ini teknik kering. Lempung yang diambil dari tempat penggalian. Kemudian 2. Lempung diletakkan di atas tanah datar dan terbuka hingga beberapa hari. 3. Kemudian lempung ditumbuk dengan palu sampai halus. 4. Lakukan penyaringan dengan lebar lubang saringan yang dikehendaki. Kemudian teknik kering berikutnya yaitu campurkan air sedikit demi sedikit sambil diuli sampai matang. 6. Bentuklah lempung seperti bola-bola dan masukkan ke dalam kantong plastiknya. 7. Setelah itu disimpan di tempat yang lembab hingga beberapa hari agar butiran-butiran tanah pecah dan homogen. Ya, homogen itu dia sudah menyatu ya. 8. Lempung siap digunakan untuk beberapa kerajinan. Simpan dalam. Kemudian kita lanjut. Teknik pijat. Nah, ini adalah proses teknik pijat dalam pembuatan. Yang ketiga adalah teknik pembuatan ya. Yang pertama kita ketahui adalah teknik pijat, yaitu piecing. Teknik pijat adalah teknik yang digunakan untuk membuat bentuk menggunakan tangan secara langsung dengan cara dipijit atau ditekan sesuai bentuk yang diinginkan. Ya, bisa kita lihat ini. Nah, ini adalah proses pijat ya. Kemudian kita lanjut. Teknik buatan yang kedua adalah calling ya, atau teknik pilin. Teknik ini digunakan untuk memilin tanah liat untuk membentuk tanah liat seperti cacing. Kemudian hasil pilihan tersebut disusun lingkar sesuai dengan desain yang diinginkan. Nah, ini seperti ini. Oke, kita lanjut. Teknik putar. Nah, teknik pembuatan yang berikutnya adalah teknik putar. Teknik ini sering digunakan oleh para perajin gerabah karena hasilnya lebih cepat dan sempurna, terutama untuk membuat bentuk-bentuk bulat. Ya, gerabah. Nah, ini contohnya. Oke, kemudian kita lanjut. Teknik cetak. Kemudian adalah teknik pembuatan berikutnya adalah teknik cetak. Ya, teknik cetak pada press. Teknik ini banyak dipakai oleh pabrik terbikar atau pabrik genting yang dikerjakan secara massal. Ya, biasanya juga itu tanah liat dibuat batu bata itu biasa juga. Kemudian press genting, biasanya atap genting itu menggunakan tanah liat. Kemudian kita lanjut teknik pembuatan ya, teknik cetak tuang. Teknik cetak tuang dilakukan oleh pabrik keramik atau industri rumah tangga untuk membuat benda-benda kecil yang terbentuk hiasan dan perlengkapan rumah tangga seperti poci, gelas cangkir, vas bunga, dan cendera mata ya. Ini biasa cetakan. Oke, kita lanjut.
Menyiapkan tungku pembakaran. Menyiapkan tungku pembakaran. Ini adalah prosesnya ya, proses dalam pembuatan pembakarannya. Tipe tungku ladang. Ini adalah salah satu bagian dalam proses pembakaran ya. Yang pertama kita ketahui ini adalah tipe tungku ladang. Pembakaran menggunakan tungku ladang dilakukan secara tradisional dengan mengerjakan yang sederhana, yaitu membuat lubang dalam tanah dengan kedalaman 1 meter atau sesuai kebutuhan. Ya, ini teknik tipe tungku ladang. Kemudian kita lanjut, tipe tungku bak terbuka. Ini adalah tipe tungku bak terbuka. Tipe tungku bak terbuka dibagi dua, yaitu tungku bak segi 4 dan tungku bak silinder. Tipe tungku ini bentuknya berupa bak yang bagian atasnya terbuka yang berfungsi meletakkan keramik yang akan dibakar. Kemudian kita lanjut, C, tipe tungku botol. Ya, ini kita bisa lihat gambarnya. Tungku ini dinamakan tungku botol karena memiliki bentuk menyerupai botol. Tungku ini lebih baik daripada tungku bak terbuka. Kita bisa lihat nomor 1 cerobong, kemudian ada ruangnya, yang ketiga ada pintunya, ya keempat yaitu pintu juga ya, pintu masuknya. Yang kelima adalah dinding kantong. Yang keenam bisa kita lihat sini sarang pada bagian tengah tungku. Yang ketujuh ya, kita bisa lihat yang ketujuh ini sarangan pusat. Yang kedelapan kantong api. Ini tempat apinya. Yang ke-9 lubang api. Ya, yang ke-9 ada lubang apinya ya. Ini bagian sini dia. Nomor 10 yaitu sarangan. Yang ke-11 abu dan udara ya, di sini juga. Kemudian yang ke-12 adalah dinding. Ke-12 adanya dinding. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya yang tipe tungku api berbalik. Tipe tungku ini merupakan yang paling baik untuk industri keramik. Ciri-ciri bercerobong terdapat kantong api dan jembatan api. Bahan bakar menggunakan solar, minyak, tanah liat atau kayu bakar, serta gas hasil pembakaran keluar melalui lantai dari bawah ke atas. Ini dia gambarnya. Ini sering digunakan. Bisa diletakkan semua, dibiarkan saja, ini sudah langsung jadi nantinya. Kemudian kita lanjut. Menyiapkan tungku pembakaran. Ini adalah menyiapkan tungku pembakaran tipe tungku listrik. Ini tinggal dicok saja ya. Tipe tungku ini menggunakan listrik untuk membakar keramik yang di dalamnya terdapat truk untuk menempatkan keramik yang akan dibakar. Ini dia gambar-gambarnya. Kalau ingin cepat prosesnya, ya langsung saja kita menggunakan tipe tungku listrik. Ya, kemudian kita masuk di bagian kedua yaitu tentang kerajinan serat alam. Pengolahan serat alam sangat bervariasi tergantung bahan yang digunakan. Kita bisa lihat di sini yaitu sandal terbuat dari bahan pelepah pohon pisang yang lunak. Kemudian keranjang terbuat dari batang tanaman eceng gondok yang lunak. Ya, banyak sekali ya eceng gondok itu. Kita lanjut. Kerajinan kulit. Ini kerajinan kulit. Ya, yang ketiga ada kerajinan kulit. Jaket kulit menjadi tren mode yang digemari banyak orang ya. Ini biasanya banyak kita gunakan. Kemudian wayang ya. Ini biasanya terbuat dari lembaran kulit hewan yang ditipiskan. Kemudian kita lanjut. Kerajinan bahan lunak buatan yaitu kerajinan Gibson. Ya, produk kerajinan dibuat dimensi dari bahan Gibson di dinding. Biasanya di Eropa banyak ya. Gambar-gambar seperti ini. Patung dari bahan Gibson berbentuk 3 dimensi ya ini. Di Eropa banyak menggunakan ini ya, teknik-teknik ini. Kemudian kita lanjut. Kerajinan bahan lunak buatan. Kita ketahui sini adalah kerajinan Gibson. Teknik yang digunakan dalam berkarya dengan bahan Gibson, teknik casting mencetak, teknik carving memahat, dan yang ketiga adalah teknik modeling. Ini adalah teknik dalam proses pembuatan Gibson. Jadi ada 3, casting, carving, dan modeling. Kita lanjut. Kerajinan bahan lunak buatan, yaitu kerajinan lilin. Lilin dibentuk menyerupai bunga teratai berwarna merah muda. Ini biasanya dicetak ya, cetakan. Ini banyak ya, bisa kita lihat. Kemudian kita lanjut. Ini adalah proses pengemasan untuk produk tanah liat. Ini bisa menghasilkan nilai ekonomis yang cukup besar. Kita bisa lihat tanah liat, kita hitung-hitung saja. Tanah liat 10 kg
yaitu satuannya 10 kg, harganya yaitu 3.000, yaitu jumlah harga 30.000. Kayu bakar yaitu 1 sama dengan 10.000 ya, harga satunya 10.000, jadi 1.000 dia. Nah, jadi kalau kita beli 10 dapatnya 10.000. Kemudian melamin 1 liter, ini bisa kita lihat yaitu 5.000, hasilnya harganya yaitu 50.000 semuanya. Tenaga kerja 1 atau 2 hari, yaitu 1 hari saja kita 25.000 ya, berarti sama dengan 50.000. Tenaga kerja 1 orang itu ya 8.000 1 hari, kita bisa dapatkan 40.000. Jadi totalnya yaitu 61.000. Jumlah produksinya yaitu 1.220.000. Ini adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pembuatan kerajinan vas bunga. Hasil penjualan vas bunga sejumlah 20 buah adalah 20 vas bunga dikali 100.000 sama dengan 2 juta ya, 2 juta keuntungannya. Keuntungan yang diperoleh hasil penjualan biaya ini 2 juta ini hasil dia penjualan dikurangi biaya pengeluaran ya, 2 juta dikurang 1.220 sama dengan keuntungannya itu 780.000 rupiah. Ini bersihnya kita dapat dalam per hari kalau ini hasil jualan. Luar biasa. Kalau ini dijual 20 buah saja sudah menghasilkan kita dapat 780. Bagaimana kalau 40 buah? Berarti kita bisa mendapatkan sampai 1.500. Ini luar biasa. Jadi kalau kita berusaha untuk membuat sesuatu kerajinan yang bermanfaat, ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Itu saja dari Bapak, semoga bermanfaat. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat ya. Yang ingin mau ambil filenya bisa saja diambil di kolom deskripsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.